Sekarang gimana kalau kita ajak pemirsa jalan-jalan? Iya, tapi jalan-jalannya berarti ya. Iya dong, wisata tapi wisata religi. Oke, langsung aja kita lihat wisata sejarah di Kota Suci. Ini dia. Lima wisata bersejarah di Tanah Suci versi Berita Islami masa kini. Ada banyak tempat yang menyimpan kisah dan sejarah para nabi di Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Jamaah haji pun seringkali melakukan napak tilas dan berdoa di tempat-tempat tersebut dan sekitarnya. Lalu di mana sajakah tempat-tempat yang menyimpan banyak sejarah Islam tersebut? Berikut, tim Berita Islami merangkum 5 tempat wisata bersejarah di Tanah Suci yang tentunya harus Anda kunjungi jika berada di Mekah atau Madinah. Museum Arsitektur Dua Masjid Suci atau Two Holy Mosque Architecture terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Di museum yang diresmikan sekitar 20 tahun yang lalu tersebut, bisa ditemui perjalanan sejarah dua masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Gedung Museum Two Holy Mosque Arsitektur atau Arsitektur Dua Masjid Suci terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram, ruang Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Zam-Zam. Begitu memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu. Di sini, pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Memasuki ruang berikutnya, dapat dilihat sejumlah benda bersejarah yang pernah terpasang di masjid tempat Ka'bah berada. Di antaranya adalah tangga kayu ke pintu Ka'bah yang dipergunakan tahun 1240 Hijriah. Ada juga potongan besar marmer berukir yang membentuk mimbar Masjidil Haram pada abad ke-10 Hijriah, serta pintu Ka'bah yang belum terbuat dari emas. Benda-benda yang berkaitan dengan Ka'bah seperti kiswah atau kain penutup Ka'bah, alat tenun tradisional pembuat kiswah, pilar Ka'bah dari tahun 65 Hijriah juga dapat ditemukan di ruang Ka'bah Al-Musharraf. Di ruang foto, pengunjung dapat menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi di Masjidil Haram dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan foto Masjid Nabawi dan kota Madinah di masa lalu. Salah satu yang paling menarik pengunjung adalah mushaf asli Al-Quran pada masa Utsman bin Affan yang dipamerkan di ruang Inscription and Manuscript atau prasasti dan naskah. Sebuah sumur berpagar besi berukir lengkap dengan timba dan kerekan tidak luput menjadi pusat perhatian di ruang sumur Zam-Zam. Menurut keterangan yang tertera, kerekan itu digunakan untuk menimba air Zam-Zam pada akhir abad 14 Hijriah. Sedangkan ember timbanya berasal dari tahun 1299 Hijriah. Di area Zam-Zam juga terdapat jam matahari yang digunakan untuk menentukan waktu sholat pada masanya. Ada pula jam yang pertama dipasang di Masjidil Haram. Untuk dapat menikmati benda-benda yang dipamerkan di museum tersebut, pengunjung tidak dipungut biaya, namun harus mengajukan surat izin terlebih dahulu dan datang berkelompok, jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Wisata yang membuat pengunjung haru adalah Jabal Uhud, karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy. Pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar Maret 625 Masehi, yang menyebabkan 70 pejuang mati syahid. Letaknya sekitar 5 km dari pusat kota Madinah dan berada di pinggir jalan lama Madinah Mekah. Gunung Uhud ini selalu dilewati oleh jamaah yang masuk ke Madinah maupun yang menuju ke Mekah. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilinginya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika itu. Dalam peperangan tersebut, Nabi Muhammad SAW sendiri mendapat luka-luka. Para sahabat-sahabat yang menjadi perisai Nabi Muhammad SAW gugur karena badannya penuh dengan anak panah. Setelah perang usai, kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur berisi beberapa syuhada. Kini, kuburan Uhud dikelilingi tembok. Di dalam areal pemakaman yang dikelilingi pagar itu, tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana. Di pemakaman ini, peziarah juga bisa mendoakan para syuhada. Saat berkunjung ke Madinah, ada satu masjid yang sering disinggahi jamaah haji. Keistimewaannya adalah masjid tersebut dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan masjid tertua yang ada di dunia. Ya, inilah Masjid Quba. Dalam sejarahnya,
Peletakan batu pertama Masjid Quba dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau mengajak umatnya untuk ikut membangun Masjid Quba. Bahkan konon dikatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri pun terjun langsung dalam pembangunan masjid ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu singgah di Masjid Quba ketika dirinya hendak ke Madinah. Menengok dari situs resmi pemerintahan kota Madinah, Masjid Quba kini mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Masjid Quba memiliki bentuk persegi panjang. Luas masjidnya sekitar 5.860 meter persegi dan memiliki 2 lantai. Masjid Quba juga punya perpustakaan dan ruang belajar mengajar. Masjid Quba pun mengalami banyak renovasi dan perubahan. Terakhir di tahun 2012 lalu, Masjid Quba kembali dipugar dan diperbesar. Pemerintah setempat menggelontorkan hingga 100 juta real atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Masjid Quba pun disebut-sebut sebagai salah satu masjid tertua yang ada di dunia. Dari luar, Masjid Quba berwarna putih dan memiliki 4 menara yang tinggi. Pepohonan kurma mengelilingi masjid dan terdapat air mancur di bagian depan masjidnya, sehingga memberikan kesan sejuk. Ada satu tempat yang tak pernah sepi dari kunjungan para jemaah haji. Tempat itu bernama Jabal Rahmah, suatu gunung yang disebut-sebut punya kisah pertemuan cinta Adam dan Hawa. Jabal Rahmah berada di tepi Arafah, yang merupakan suatu kawasan di bagian timur luar kota Mekah. Rahmah memiliki arti kasih sayang. Nama tersebut diambil dari suatu kisah yang diyakini umat muslim ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terpisah. Hingga akhirnya, kedua manusia pertama di muka bumi tersebut bertemu di Jabal Rahmah. Untuk mengenangnya, di atas Jabal Rahmah terdapat suatu tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Masyarakat setempat percaya lokasi bertemunya Adam dan Hawa persis di titik tugu tersebut. Jabal Rahmah sendiri bisa dibilang sebagai bukit. Tingginya hanya sekitar 70 meter saja dan bisa didaki jamaah haji dengan melewati sekitar 160-an anak tangga. Mendaki Jabal Rahmah dari dasar hingga mencapai tugu Adam dan Hawa biasanya menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Di dekat monumennya, banyak jamaah haji yang berdoa. Ada pula yang terpesona oleh pemandangan padang Arafah yang bisa dilihat jelas dari atas Jabal Rahmah. Banyak yang percaya jika berdoa minta jodoh di Jabal Rahmah, maka permintaannya cepat dikabulkan. Sayangnya, banyak jamaah mencoret-coret tugu Adam dan Hawa, sehingga tugu tersebut terlihat kotor oleh coret-coretan pengunjung. Dari sekian banyak tempat-tempat bersejarah di Mekah, rasanya belum lengkap jika belum mengunjungi Jabal Nur. Gunung ini menjadi titik awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi terakhir. Jabal Nur berada di kawasan Hejaz atau sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Dilongok dari situs Islamic Landmarks atau kata Nur pada nama gunungnya memiliki arti cahaya. Bukan cahaya dalam arti kata sesungguhnya, namun cahaya yang dimaksud punya arti sebagai tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Dalam sejarah, saat itu Nabi Muhammad sedang berada di dalam Gua Hira, salah satu gua di Jabal Nur. Ini adalah gua kecil dengan panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter, serta letak yang berada 4 meter dari atas bagian puncak gunungnya. Rupanya, Nabi Muhammad sudah sejak lama suka datang ke Gua Hira untuk menyendiri. Nabi Muhammad sering menenangkan pikiran di sana, hingga suatu hari wahyu tersebut turun melalui malaikat Jibril. Setelah wahyu pertama turun, lalu Nabi Muhammad melalui serangkaian proses panjang menjadi Nabi dan Rasul hingga Isra Mi'raj. Oleh sebab itu, Jabal Nur tak pernah sepi dari kedatangan para jamaah haji tiap tahunnya. Tak hanya saat haji, Jabal Nur hampir dipenuhi para umat muslim tiap harinya. Demikianlah 5 tempat wisata bersejarah yang wajib Anda kunjungi ketika sedang berada di Mekah dan Madinah. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga para pemirsa yang belum sampai ke sana ya bisa secepatnya, amin. Amin. Jadi Bisa tadi sampai ke ada Baitullah 5 gitu. tempat wisata bersejarah di sana. Betul. Ada apa aja? Tadi pertama Ada Jabal Nur, Jabal Jabal Nur. Rahmat, terus Jabal Uhud, Jabal ya. Uhud. Terus ada juga itu museum. ya, museum juga. arsitektur, dan yang terakhir tadi ada Masjid Quba. Iya, tuh tadi juga ada jamaah fitur yang kelihatan Oke. ya. Oke. Nggak apa-apa. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, hari ini kita sudah menghadirkan beberapa informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, tadi kita betul sudah sekali. membahas tentang air zam-zam oplosan. Air ya. zam-zam oplosan. Aduh, kenapa sih harus ada air zam-zam oplosan? Ya, cukup dangdut oplosan aja. Jangan dong. Ya. Yang kedua tadi kita bahas tentang kisah Lukman Al-Hakim ya, insya Allah bisa menginspirasi kita supaya bisa menjadi orang tua yang baik dan Amin. terus melakukan kebaikan-kebaikan sehingga mempengaruhi orang banyak ya. Terutama anak kita ya. Betul sekali. Amin. Dan tadi yang terakhir kita bahas tentang wisata bersejarah di Kota Suci. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya dan bisa meningkatkan keimanan kita ya, insya Allah ya. Amin. Insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.